Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita pada saat ini bisa bertemu dengan Ramadan kembali. Bertemu dengan bulan yang banyak didoakan dan banyak dirindukan. Bapak Ibu sekalian, perkenankanlah saya dalam kesempatan ini menyampaikan sebuah cerita, tidak bermaksud menggurui, menyampaikan ceramah atau memberi kuliah Bapak Ibu semua. Cerita ini pernah saya dapat dari orang tua. Cerita tentang keikhlasan. Pada satu hari dalam sebuah pengajian Al-Quran, setelah acara selesai, ada satu orang kaya menghampiri sang ustadz. Sang orang kaya tadi menyampaikan atau berkata kepada si ustadz, "Ustadz, saya minta tolong kalau bisa sore hari datang ke rumah untuk ajarkan anak saya membaca Al-Quran." Sang ustadz karena tidak ada jadwal lain mengiyakan permintaan si orang kaya tadi. Tak lama berselang, datang lagi orang kaya yang lain. Kita sebut saja yang tadi orang kaya pertama, yang ini orang kaya kedua. Si orang kaya kedua juga menyampaikan maksudnya kepada sang ustadz untuk meminta si ustadz datang malam hari mengajarkan anaknya membaca Al-Quran. Sang ustadz juga karena sama orang kaya pertama janjinya sore dan orang kaya kedua mintanya malam, sang ustadz juga mengiyakan. Mulailah besoknya sore hari sang ustadz datang ke rumah orang kaya pertama mengajarkan anaknya membaca Al-Quran. Dilanjut malamnya si ustadz datang ke rumah orang kaya kedua juga mengajarkan Al-Quran. Terus sampai hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan kira-kira cukup 15 hari atau setengah bulan, sang ustadz tidak punya cukup rezeki untuk sekedar buat ongkos mengajar ke rumah orang kaya pertama dan rumah orang kaya kedua. Karena punya niat mengajarkan kebaikan, mengajarkan Al-Quran, dan sang ustadz memegang komitmen janjinya kepada orang kaya pertama dan orang kaya kedua untuk mengajar, si ustadz mencari pinjaman, mencari hutangan. Nah, alhamdulillah sang ustadz dapat pinjaman dari temannya. Uang dari pinjaman temannya inilah yang dicukupkan oleh sang ustadz untuk mengembulkan dapur dan ongkos buat mengajar ke rumah orang kaya pertama dan rumah orang kaya kedua. Lanjutlah hari ke-16, 17, 18, 19, sampai kira-kira cukup 30 hari, atau hari ke-30 cukup 1 bulan. Pada saat si ustadz selesai mengajarkan sore di rumah orang kaya pertama, sang ustadz menunggu sambil berharap-harap cemas mungkin ada sedikit rezeki yang dititipkan melalui orang kaya pertama. Tapi pas orang kaya pertama keluar, si orang kaya pertama itu menepuk punggungnya Pak Ustadz. Dia berkata, "Pak Ustadz, saya bukan nggak mau bayar Pak Ustadz. Cuma kalau saya bayar Pak Ustadz, saya takut mengurangi pahala ikhlasnya Pak Ustadz." Si Ustadz termenung sambil berpikir dan akhirnya pamit. Dia melanjutkan perjalanannya ke rumah orang kaya kedua. Pada malam hari mengajarkan anak orang kaya kedua membaca Al-Quran. Selesai mengajar, sang ustadz juga kembali menunggu. Berharap mungkin kalau tidak dari orang kaya pertama, mungkin dari orang kaya kedua dia ada rezeki.
Dan setelah orang kaya kedua keluar, si orang kaya kedua juga berkata kepada sang ustadz sambil menepuk punggung ustadz, "Ustadz, saya bukan tidak mau bayar Pak Ustadz. Cuma kalau saya bayar Pak Ustadz, saya takut mengurangi pahala ikhlasnya Pak Ustadz." Kembali sang ustadz termenung dan akhirnya pamit meninggalkan rumah orang kaya kedua. Sambil menuju pulang, sang ustadz berpikir, hatinya berkecamuk. Perkataan si orang kaya pertama dan orang kaya kedua sepertinya benar, tapi kok rasanya ada yang salah. Rasanya ada yang salah, tapi kok sepertinya benar. Begitu terus panjang perjalanan, si ustadz berpikir dan hatinya terus berkecamuk. Setibanya di rumah, ternyata istri dan anaknya sudah menunggu di depan pintu rumah. Disitulah si ustadz tersadar, oh di sini letak salahnya. Ternyata perut dan istri anak saya tidak cukup diisi dengan ikhlas. Bapak Ibu, begitulah cerita yang pernah disampaikan kepada saya tentang keikhlasan. Di sini mungkin kita bisa ambil hikmahnya bersama bahwa ada sedikit perbedaan antara keikhlasan dengan hak dan kewajiban. Sang ustadz disangka tidak ikhlas, padahal sebenarnya orang kaya pertama dan orang kaya kedua lah yang tidak punya rasa terima kasih atau tidak punya akhlak untuk memberikan sedikit rezekinya kepada si ustadz. Begitulah kira-kira keikhlasan itu tidak dihargai. Padahal dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah menilai keikhlasan hatimu. Dalam hadisnya yang lain, Nabi Muhammad juga pernah bersabda, seandainya salah seorang di antara kamu melakukan suatu perbuatan di dalam gua yang tidak ada pintu dan lubangnya, maka amal itu tetap akan bisa keluar dan dicatat oleh Allah. Dalam peribahasa yang masyhur, pernah disampaikan juga, kebaikan atau keikhlasan yang dilakukan itu bisa terdengar oleh orang tuli dan bisa dilihat oleh orang buta. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup sambutan saya dengan doa. Rabbana zolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.